Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik lagi nih Di episode episode ke-6 berapa? 6 ya? Yoi, dari FNF. FNF. Ya, iya. Episode 6 tapi masih tetap perkenalan. Tetap biar pada kenal. Iya. Karena belum terkenal. Karena belum terkenal. Ayo udah. Biasa gua Adi. Gua Pais. Kayaknya kali ini kita mau review film Indo nih. Yoi. Yang udah lumayan lama sih, 8 tahun lalu ya. 8 tahun lalu. Nah, jadi gini cuy. Ini kan film episode ke-6 kita nih. Ha. Kita mau nge-review film tahun 2009. Mungkin lu pada tahu tuh, judulnya Serigala Terakhir. 2009. 2009. Oh, 2009. Jadi kayak gangster gitu kan. Nah, itu judulnya Serigala Terakhir. Ya. Nah, kenapa kita tertarik mau nge-review ini? Ternyata tuh film ini ada sequelnya cuy. Saya dibikin dalam format series. Judulnya Serigala Terakhir juga. Baru ya? Baru. Oh. Nah, tapi beda sutradara. Kalau yang dulu kan Mas Upi Avianto nih. Mbak apa Mas? Kayak Mbak sih, Mbak Upi Avianto. Upi. Tahun 2009 nih. Ini namanya kayak kameramen kita ya. Upi. Iya. Nah, Nengok gini. film ini tuh bisa dibilang film action yang nggak terlalu kental actionnya. Cuman dialognya, dia main di dialog Ini yang brutal anjir. Ya brutal, Filmnya cuman brutal, dialognya tuh kuat banget cuy. Jadi kayak ya menurut gua, oh bagus banget ya filmnya kan. Ya udahlah, nggak usah babi bu, kelamaan kan. Kelamaan. Langsung aja kita mulai review film ini. Yoi. Kita masuk ke cast. Jadi cast itu siapa sih ya, deretan aktor atau aktris yang mengisi film ini. Yoi. Jadi film ini tuh mainly ada tokoh-tokohnya itu dalam satu gangster gitu ya. Dia kayak gangster kampung gitu, daerah-daerah gitu. Ya, itu ada 5 sahabat dari kecil yang membuat geng gitu kan. Jadi di sini ada Vino G. Bastian, ada Al-Fatir Mukhtar, Dion Wiyoko, Dallas Pratama, sama Ali Syakib. Jadi dia kayak 5 sahabat di suatu perkampungan yang membuat geng. Jadi sebenarnya gengnya gede, cuman main fokus di film ini tuh 5 orang ini kan. Yang pentolannya ya? Pentolannya. Nah, terus ada juga tokohnya ini, tokoh wanita ini namanya dari Mbak Fani Fabriana. Ini jadi Aisyah, itu nanti kayak jadi pacarnya si Jarod alias si Vino. Terus nanti ada sosok bukan antagonis sih, cuman sosok villainnya gitu. Ini ada Abimana Arya Satya dan Reza Fahlevi. Nah, Abimana Arya Satya ini yang jadi tokoh utama di seriesnya. Jadi dia kayak kelanjutan di filmnya, dia bukan karakter utama, cuman di series ya dia Di jadi series karakter ya. utama. Jadi kayak spin off-nya gitu. Yoi. Nah, itu sih case-nya, jadi cuman ya mainly di 8 tokoh itu gitu. Nah, ya sekarang kita masuk ke bagian summary ya. Jadi summary itu kayak bagaimana sih plot dari film ini? Mungkin karena ini film lama jadi kita agak-agak spoiler dikit, santai ya. Yoi. Jadi itu berawal dari 5 sahabat yang udah Yang 5 sahabat yang tadi gue ceritain ya. dari di suatu kampung. Ah. Mereka tuh udah bersahabat dari kecil. Terus Nah kan mereka tuh buat geng ya. Nah ini kerjaannya bikin onar nih di kampung nih. geng-geng nakal-nakal, Iya, bandel-bandel gitu ya. Pentolan. Tapi solid gitu lah. Kayak atas nama persahabatan Iya, gitu kan ya. persahabatan. Terus kerjaannya berantem kan. Nah, geng ini tuh diketuain sama si Ale yang si tadi. Fatir tadi ya, Iya. Fatir mau apa Al-Fatir tadi ya. Fatir Mutar ya, gengnya. Nah, dan geng ini juga mereka cukup terkenal lah di kampungnya. Ya, terkenal infamous sih sebenarnya. Infamous. Pembuat onar gitu ya. Terus dari selain 5 orang geng itu, ada 1 orang lagi yang namanya Fatir tadi tuh. Nah, Fatir bukan Fatir si Ale ya. Bukan, ini namanya Fatir karakternya. Iya, karakternya Fatir. Terus Dia tuh diceritain sebagai orang yang bisu. kayak terbuli juga ya. Terbuli tapi dia baik. Baik, Dia sebenarnya nggak ikut-ikutan geng ini, dia nggak nakal. Gitu. Cuman dari 5 orang itu yang baik ke Fatir cuman si Jarod alias si Vino kan. Iya, ya kan? yang lain tuh ternyata ngebully dia. Betul. Oke, jadi diceritakan kan kenakalan geng lah biasa remaja. Terus? Sampai suatu saat ada suatu kejadian yang parah nih puncaknya nih, sampai apa namanya klimaksnya salah satu dari mereka yaitu si Jarod Harus masuk penjara. Nah, selanjutnya karena pas di penjara itu kan kejam gitu kan, kehidupan penjara di sini digambarkan begitu kejam ya. Mungkin emang aslinya kejam gitu kan. Jadi dia disiksa secara jasmani dan rohani nih. Iya, jadi mentalnya juga terkoyak gitu. Nah, parahnya juga dia disiksa, dilecehkan secara seksual nih sama napi lain. Ya lu tau lah gimana cara lelaki melecehkan laki-laki. Don't drop gitu. the soap. Nah, terus betul, don't drop the soap gitu. Nah, tapi karena emang
saking kerasnya mental tuh jadi. Wah, di penjara tuh mentalnya jadi, dia kayak apa namanya, workout gitu kan, latihan. Nah akhirnya dia ngebales sih yang ngelakuin kejahatan itu, jadi dia jadi kayak leader di selnya itu, dia jadi ngambil alih gitu kan. Gara-gara dibully ya. Dan pembuliannya lebih parah dari pelecehan seksual itu cuy. Nah lu bayangin tuh apa yang lebih parah dari itu. Gila. Brutal banget, brutal. Nah terus akhirnya setelah, nggak dijelasin sih berapa tahun ya, kayak setelah selang waktu beberapa masa gitu kan, sampai akhirnya si Jarod dikeluarin cuy dari penjara karena udah bebas kan, akhirnya dibebasin dari penjara kan. Waktunya. Nah yang jemput tuh, parahnya itu selama dia di penjara nggak dijenguk cuy sama teman-temannya, sama si Ale, sama si Dion, sama si yang tadi. Sama sekali dari 4 orang itu nggak ada yang datang ya. Nah, akhirnya pas dia keluar dari penjara nggak dijemput juga. Sahabat yang tuh. Dijemput si Fatir. Sahabat tapi tuh. si Fatir sudah turn into monster cuy. Dia udah jadi join naga hitam dan jadi monster yang benar-benar mengerikan gitu kan. Dia jemput, diajak, diundang gitu kan. Akhirnya singkat cerita, si Jarod ini akhirnya kerja di naga hitam. Dia join naga hitam. Naga hitam tuh apa sih? Naga hitam itu geng di sini sih diceritain geng kriminal yang besar gitu, dan bisnis utamanya itu jual narkoboy gitu. Mafia gitu ya. Mungkin Yakuza penjual narkoboy gitu kan. Nah, akhirnya si Vino join ke situ. Cuman ternyata ada batu sandungan cuy dari naga hitam. Ada satu daerah yang agak susah dikuasain. Ya lu tau lah, agak klise sih. Ya, itu daerahnya si Ale DKK kampungnya gitu. Dia kan? Jadi kayak, nah sebenarnya film ini tuh kayak gimana sih si Vino itu berusaha bekerja secara profesional di gengnya, tapi bergesekan dengan sahabat-sahabat lamanya yang sebenarnya bukan, nggak bisa dibilang sahabat sih. Sahabat apa yang tidak menjenguk temannya di penjara gitu kan. Jadi akhirnya konflik dan banyak pertumpahan darah di situ kan. Nah, pokoknya serunya di situ cuy kayak. Tapi kalau gua sih, kalau menurut gua yang seru itu bukan actionnya, cuman dialognya itu loh. Ngena banget sih menurut gua. Ngena dalam ya. Yoi. Nah itu sih flow-nya kayak gitu kurang lebih. Nah, sekarang kita masuk ke strength. Strength apa sih? Singkatnya ya, strength itu kayak apa sih kekuatannya film ini? Nah, kalau menurut kita ya. Kalau menurut gua, kalau lu lihat dari deretan artis itu tuh kayak all star gitu sih. Oh iya emang nih. Itu tuh artis-artis top moh di zamannya. Vino, terus si Fatir tadi kan, Reza Pahlevi, terus Ali Shakib, Dion Miyoko tuh kayak wah, jantan-jantan gitu. Yang sangar-sangaran di tahun itu deh. Nah, terus yang menurut gua bagus di sini, penuansaan daerah kumuhnya tuh dapat banget. Anjir. Daerah kumuh yang ya kumuh, terus gerah, terus kayak penuh keringat, berdebu, penuh perjuangan tuh dapat banget. Lu lihat ya, emang menurut gua si Mbak Upi Avianto ini emang jago banget sih kalau Mbak sih kayak Mbak. Dia tuh jago banget bikin setting daerah-daerah kumuh itu tuh bagus banget. Dia gitu. Nyari lokasinya pas kalau pas banget cuy. Nah, terus kalau menurut gua tadi yang gua bilang dialog di sini tuh ngalir, gak kaku dan jantan banget. Jadi keras, tapi bukan jorok gitu, ngerti enggak lu? Bener-bener kayak gangster banget lah gitu. Gangster banget. Siap. Nah, terus selanjutnya film ini juga menggambarkan bahwa pengkhianatan itu emang sangat sakit gitu kan, dan dampaknya juga sangat luar biasa dalamnya gitu kan, bisa membuat orang yang tadinya orang baik-baik jadi monster gitu kan. 180 derajat. 180 derajat. Hati-hati lo kalau berkhianat cuy. Hati-hati lo jangan macam-macam. Kalau lu gimana? Dari lu gimana strength-nya? Kalau menurut gue sih gue lebih main kayak ini, biasanya kan kalau ini film nih lama nih durasinya nih. 110 menit. 110 menit hampir 2 jam kan? Hampir 2 jam. Nah, ini kalau film kayak gini tuh konfliknya ke cover semua, nggak ada yang gantung. Jadi kalau udah kesini tiba-tiba ini jelas. Nggak ada plot hole, jadi nggak ada yang kok nggak dijelasin gitu. Nggak kayak film-film kemarin yang cuma kayak 1,5 jam gitu. Ini sebenarnya kayak bisa dibilang kan filmnya agak jadul ya. Emang film Indonesia zaman dulu tuh durasinya emang di atas 1,5 jam sih kebanyakan gitu. Apalagi Van der Wijk ya. Wow, Van der Wijk 3 jam cuy. Nah, berarti strength-nya ada lagi nggak dari lu? Itu aja. Nah, sekarang kita lanjut ke flaws cuy. Flaws itu apa sih kekurangannya? Nah, kalau menurut gua kekurangan film ini tuh adalah nggak punya kekurangan. Nah, jadi menurut gua tuh dari segala aspek ya, menurut gua kan sangat awam kan. Karena gua sangat awam, menurut gua ini bagus-bagusnya ini film nggak ada yang kurang. Bahkan kata-kata kotornya pun masih menurut gua oke gitu, bukan yang merusak moral itu enggak. Maksudnya keras cuma masih dalam batas wajar gitu. Kalau lu? Iya sih. Gue juga pas nonton sih nggak ngeliat kayak aduh ada yang kurang, enggak sih. Ya bisa dibilang
salah satu film Indonesia terbaik lah ya. Menurut kita. Menurut kita. Lagi selera ya. Selama hidup gue nonton film Indo ini top 5-nya lah gitu, sih, top 5 film Indo gitu. Biasa film Indo kalau gue nonton biasanya kan agak menye-menye gitu kan. Entah Ini kita, anti menye-menye. Keras banget coy. Brutal Cuman parah. ini bukan film gangster paling bagus yang pernah gue tonton sih. Ada sih banyak, maksudnya ada beberapa yang lebih bagus. Cuman kalau untuk level Indo ini paling oke lah. Gitu. Oke. Terima kasih Mas. Dateng sih. Dateng. Pas kan? Pas banget. Nah, kita sekarang masuk ke Memento. Yoi. Memento tuh aduh, jelasin mulu ya udah jelasin. Memento tuh apa sih yang berkesan? Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yoi. Apa sih yang membuat Kan kita nonton di rumah. Oh iya betul. Apa sih yang bisa membuat lu teringat dengan film ini? Jadi kayak misalkan lu lagi random gitu. Gue pengen nonton Serigala Terakhir karena adegan di sini bagus banget gitu. Adegan ini pengen gua rewatch lagi nih. Yoi. Saking kerennya ya. Pengen gua post di IG ya. Nggak boleh. Nah, kalau menurut gua ada beberapa adegan yang menurut gua memorable. Pertama tuh ketika si Fatir alias si Bisu itu akhirnya join ke Naga Hitam. Ternyata ya. Jadi dia tuh pembuliannya, terus kayak dihina, itu tuh dikumpulin jadi dia, jadiin itu mungkin jadi dendam ya. Pas dia masuk ke Naga Hitam tuh bener-bener buas sih. Bahkan Jarot pun kalah buas. Bahkan Alex, tau kan lo Alex si Abimana itu yang akhirnya dibikinin spin off ya, itu juga kalah buas ya sama Fatir itu. Dia bener-bener kalau disuruh ngelakuin A ya A gitu. Kalau lu ngebantah dibunuh. Udah sesimpel itu. Dia naga hitam yang paling hitam lah. Paling hitam lah. Nah, akibat dari pengkhianatan, pembulian. Jangan membuli cuy. Parah banget. Tuh, bahaya banget. Tapi emang kalau di film ini ada satu momen juga yang bikin Fatir kebanting banget. Apa? Yang waktu neneknya meninggal. Oh, jadi itu turning point ya? Iya, waktu neneknya meninggal kayak dia udah nggak bisa nahan. Iya. Mungkin selama itu waktu dia dibully tuh kayak dia masih ke neneknya kan. Dia kan tinggal sama neneknya berdua doang kan. Iya. Pas pulang-pulang ada Yasin. Wah, udah. Berarti udah Yasinan ya? Iya. Udah kayak sedih sih. Terus ya, lanjut. Nah, terus ada lagi adegan ini cuy. Ini adegannya levelnya udah keren banget sih. Jadi waktu itu si Jarot kan sempat habis itu kan sama Aisyah. Habis ngapar hotel. Ngamar. Tapi enggak, jadi niatnya pengen bertemu Aisyah ya. Cuman ternyata HP-nya diambil sama si Fatir. Diambil sama Ale. Ternyata tahu lah lokasi bertemu mereka di mana. Akhirnya diserang tuh sama gengnya Ale si Jarot. Tapi kebaca sama Naga Hitam. Wah, itu perangnya seru banget, harus nonton gitu. Ada scene tembak-tembakan ya. Tembak-tembakannya sangat manly lah gitu. Nah, terus ada juga ini menurut gua yang agak gore cuman keren banget. Jadi waktu itu singkatnya si Fatir tuh akhirnya ngeksekusi si Sadat dan si Jago. Jadi Sadat dan Jago tuh anggota geng dari berlima tadi. Dua dari 5 sahabat itu ya. Ya mereka ngelakuin kesalahan tolol banget sih, yang tidak laki-laki sama sekali. Itu kayak bego banget kesalahannya. Nah akhirnya itu karena Jarot marah, cuman Jarot kayak mungkin mereka masih ada rasa kayak gue nggak mungkin eksekusi temen gue ya. Padahal dia udah kesel banget kan. Akhirnya diserahin ke Fatir, terserah lu deh, lu mau lo apain gitu kan. Langsung dihabisin. Nah itu lu lihat adegan pembantaiannya itu pakai palu jadi dibunuh tuh 2 orang, keren banget. Sangat menikmati itu. Terus kalau lu ada nggak? Kalau gue sih menurut gue Mementonya bukan lebih ke scene yang apa namanya tuh, yang spesifik sih, tapi kayak ini 5 sahabat ini walaupun mereka cowok-cowok sangar asal-asalan ya, intinya suka kekerasan berantem, tapi mereka nggak pernah keras sama keluarga sendiri. Tapi kocak banget sih. Gini kan ada, ini agak kocak sih. Jadi kan si Fatir kan kerjaannya kan abok, malak gitu-gitu kan. Terus dia ngomong ke maknya, ngomong ke adeknya, nah laki-laki tuh harus bisa menjaga nama baik keluarga. Iya. Nama baik keluarga apaan? Harus bisa tanggung jawab. Emang di situ kayak apa namanya sih? Itu kayak kocak gitu. Ironi di situ, tapi gue masih menghargai perasaan dia yang nggak nyakitin keluarganya gitu. Nama baik keluarga apaan? Lu malak orang, bunuh orang, nonjokin orang, mabok, itu apa? Tapi ya mungkin dalam artian lain ya, menjaga nama. Ya anggaplah itu semua nggak dosa gitu mungkin ya. Mungkin juga faktor lingkungan di sana. Faktor lingkungan gitu ya. Di sana lingkungan keras ya. Itu sih menurut gua keren. Nah, abis Memento kita langsung ke ini akhir nih, hidangan terakhir, hidangan penutup. Scoring gitu. Kemarin gua apa lu dulu deh? Malu dulu. Lu dulu kan kemarin gua oper ke lu. Nah, sekarang kemarin gua apa lu dulu sih? Pokoknya gua sekarang gua dulu ya. Tolong liatin dong di video kemarin, tulis di komen ya. Nah, yaudah sekarang gua dulu ya. Nah, kalau menurut gua nih ya ini salah satu yang gua bilang kan 5 film Indonesia terbaik menurut gua ya.
menurut gua ini ratingnya tinggi sih. 8,9 kalau dari gua. Gua tahu kenapa lu mau duluan. Kenapa? Soalnya biar dikira gue yang ngikutin kan. Emang lu berapa? Soalnya rating gue juga sama. 8,9. Gini. Kampret. Kalau 9 terlalu bagus. Kayak belum sebagus itu, tapi ini emang udah kan. Tapi 8,9. Udah hampir. Emang dah. Jadi ya kalau di rata-rata 8,9. Ya 8,9. Ya udah, kayaknya sekian aja review film dari kita di episode 6 ini. Jangan lupa di subrek ya. Terus sama di like, di komen, sama feedback juga boleh lah. Ini kita juga udah mulai ngikutin feedback sih dan sangat membangun sih menurut kita. Terima kasih pokoknya deh udah ngasih feedback yang positif buat kita. Udah, tutup aja deh langsung. Ya udah ya, sampai ketemu di episode FNF selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Makeup.